sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji setelah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruang Zoom meeting pada siang hari ini. Tak lupa, marilah kita haturkan salawat serta salam kita kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang penuh terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat, Abangda Abdurrahman SH dan Abangda Niatman Aperlidia SH selaku founder dan co-founder Skriplau, dan yang kami hormati Bapak Justinus Sura STH SH selaku pemateri kita pada siang hari ini serta para hadirin yang hadir di ruang Zoom meeting pada siang hari ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat saya. Sebelum itu, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Abangda Abdurrahman SH selaku founder dan ketua Skriplau kepada Abangda dipersilahkan. Sebelumnya mohon izin, apakah suara saya terdengar? Bu. Ya, terdengar jelas, Abangda. Sepertinya suara saya agak delay. Lancar ya? Baik, Lancar. terima kasih yang terhormat Abangda Justinus Hura sebagai narasumber hari ini. Yang saya hormati di sini ada senior lawyer Pak Agus Subakyo SHMH. Yang saya hormati jajaran pengurus Skriplau dan para hadirin yang hadir pada webinar siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa la umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kami dari Skriplau akhirnya kembali menyelenggarakan webinar yang tentunya memberikan edukasi kepada masyarakat, dan siang hari ini kita memang memberikan tema yang cukup menarik, yang saya juga terima kasih banyak ke Bang Justinus Pura mau meluangkan waktunya, mau menyempatkan waktunya untuk berbagi keilmuan ke kita semua. Kenapa saya bilang cukup menarik? Karena tema ini menurut saya sangat krusial di dalam dunia bisnis maupun dunia create atau seniman atau budayawan. Karena orang rata-rata berpikiran begini kalau dalam bisnis. Yang penting saya mendapatkan uang sebesar-besarnya, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi dia tidak memperhatikan apa yang menjadi konsekuensi hukumnya. Ya, seperti yang kita ketahui, memang dalam usaha bisnis maupun usaha creator ya, atau istilahnya dalam seniman atau budayawan, kita tidak hanya berpikir kepada sektor usaha itu, tapi kita juga berpikir sektor lainnya seperti perpajakan, keuangan, manajemen, dan salah satunya yang cukup kita ketahui yaitu tentang hak atas kekayaan intelektual. Namun mungkin masyarakat juga masih agak belum familiar dengan bahasa ini, tapi kalau kita berbicara hak merek, hak cipta, hak paten, mungkin sudah sedikit mengenal. Dan itu harus kita pahami sama-sama. Ada istilah bahasanya, setiap masyarakat itu harus paham hukum, dan setiap masyarakat itu dianggap tahu hukum, ya.
istilahnya ada nama bahasa adagium hukumnya itu saya lupa deh. Intinya seperti itu ya. Nah, terus apa sih yang menjadi topik pembahasan nanti akan disampaikan oleh Bu Moderator ya sekilas dari hak kekayaan intelektual dan juga nanti akan dirincikan oleh Bang Justinus Hura dan pada intinya di sini kita sama-sama ini kan kita memberikan kunci pembahasan hak atas kekayaan intelektual begini loh. Nanti kalau untuk lebih rincinya bisa langsung ke narasumber ya kalau udah terkait dengan teknis atau terkait dengan eh, jasa jasa lainnya ya mengurus suatu usaha itu sangat memungkinkan atau nanti kalau antusias webinar ini sangat bagus kita akan menyelenggarakan pelatihan yang secara spesifik seperti pendaftaran hak merek atau pendaftaran hak paten. Nah, ternyata banyak yang orang tidak mengetahui sektor-sektor kayak gitu. Pada akhirnya karena kesamaan nama, terus ada kesamaan bentuk, disitulah ada potensi jeratan hukum. Dan kita berbicara hak atas kekayaan intelektual tidak hanya berbicara perdata maupun pidana, tapi di situ ada aspek-aspek lainnya ya, secara model dan juga secara kesehatan bisnis kita harus sama-sama tahu. Nah, saya tidak berbicara panjang lebar dan mungkin saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah mau antusias mengikuti webinar ini. Dan tentunya kita akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang cukup menarik eh, seperti webinar atau pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Skriplow. Dan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya sebagai perwakilan dari Skriplow apabila dari penyelenggaraan kami masih sangat minim dan masih banyak kekurangan. Tentu dari Skriplow sendiri ya ingin memberikan sharing-sharing dan menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Itu saja, terima kasih. Izin Bang Yusni Surah, semoga lancar kegiatannya ini dan diskusi kita semakin sangat komprehensif dan sangat apa istilahnya ya, ya benar-benar antusias. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Mohon maaf. Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya sebelum beranjak kepada pembahasan kita yang akan disampaikan ke materi kita yang sangat luar biasa ini, saya izin untuk membacakan CV dari Bapak Justinus Sura. Ya, di sini ada Bapak Justinus Sura STH SH yang mengenyam pendidikan S1-nya itu juga S1 Teologi di STT Kalimantan. Itu di tahun 2009 sampai 2014 dan mendapatkan gelar sarjana hukum S1-nya di Universitas Pamulang tahun 2018 hingga 2022 dan saat ini Bapak Justinus juga sedang menjalani pendidikannya magister yaitu hukum bisnis di Universitas Pamulang dari tahun 2003 sampai sekarang ini. Lalu Bapak Justinus juga menjalani pendidikan informalnya telah melakukan PKP atau pendidikan kemahiran profesi advokat dari IKADIN yang lulus tahun 2023, lalu telah melaksanakan sumpah dan pelantikan advokat dari IKADIN tahun 2024 dan masih banyak yang lainnya. Lalu pengalaman bekerjanya Bapak Justinus juga sangat luar biasa telah menjadi HRN Legal Officer PT Supahabu Natura di tahun 2021 hingga 2023 sebagai Direktur PT Logika Hukum Indonesia di tahun 2022 hingga sekarang, sebagai CEO and founder logikahukum.com di tahun 2022 hingga sekarang, sebagai founder hukum.com di tahun 2023 hingga sekarang, sebagai legal konsultan di PT Karya Marga Konstruksi di tahun 2023 hingga sekarang, dan sebagai penasihat hukum di PT Media Interpol Pos Indonesia di tahun 2024.
Dan Pak Justinus juga memiliki pengalaman organisasi yang sangat banyak, yaitu sebagai Wakil Sekretaris Umum Amunisi di tahun 2018 hingga 2023, sebagai Wakil Sekretaris Umum HMN Tangerang Selatan 2020 hingga sekarang, sebagai CEO founder YHP Law Office jadi tahun 2022 hingga sekarang, dan sebagai pembina pada organisasi Ornida di tahun 2022 hingga sekarang, dan masih banyak yang lainnya. Dan Pak Justinus juga aktif menulis karya ilmiah atau artikel hukum. Di antaranya yang akan saya sebutkan ini karena banyak yang memiliki kaitannya dengan pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis di tahun 2023. Lalu, pembatalan merek terdaftar karena adanya itikat tidak baik berdasarkan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 1111 K-garing PDT Sus HKI garing 2022 tahun 2023. Sebelum itu, saya sedikit membahas mengenai apa yang akan disampaikan oleh Bapak Justinus, yaitu mengenai hak atas kekayaan intelektual sendiri. Eh, Hak atas kekayaan intelektual sendiri itu berkaitan dengan pendaftaran secara perlindungan hukum dan peningkatan potensi ekonomi negara. Itu suatu ide yang digunakan oleh orang lain dengan tujuan komersil, wajib membayar royalti kepada pemegang hak atau ide tersebut. Jika jika konsekuensinya ini yang terjadi, jika orang lain yang tiba-tiba menggunakan ide tersebut yang telah didaftarkan melalui negara dengan tujuan komersil dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Lalu banyak sekali juga permasalahan hak atas kekayaan intelektual ini. Contohnya itu mungkin akan disampaikan lebih lanjut lagi, dan bagaimana penyelesaiannya ketika kita sebagai orang awam ingin mendaftarkan merek, tapi merek kita itu ternyata telah terdaftar, tapi itu milik orang lain. Lalu bagaimana upaya hukumnya, lalu bagaimana upaya yang kita bisa lakukan, hal tersebut bisa disampaikan lebih eksplisit lagi dan dijawab oleh Bapak Justinus. Kepada Bapak mungkin bisa dipersilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Oh Terima iya, kasih. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa kedengaran, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Ya, terdengar jelas, Pak. Oke, baik. Pertama-tama yang saya hormati ya, founder Script Law ya, Pak Abdurrahman yang luar biasa. Ini senior saya ini. Dan juga apa namanya rekan Pak Niat Manggea ya, Abang Da yang Niat Manggea, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sebenarnya bukan pemateri, sebenarnya lebih lebih tepatnya ini lebih tepatnya adalah sharing ya, sharing tentang ilmu tentang haki, karena memang kebetulan ya apa namanya lanjut ke materi, kebetulan hukum yang memang khusus menangani hak kekayaan intelektual dan lebih banyak kepada paten, merek dan desain apa namanya industri. Jadi memang ya sedikit lah punya pengetahuan tentang itu dan memang ingin berbagi juga dengan teman-teman. Dan juga memang saat ini juga sedang menyelesaikan studi untuk S2 Hukum Bisnis dan memang juga berkiprah dalam apa namanya bidang hak kekayaan intelektual. Izinkan saya Bapak Ibu dan Pak Abdurrahman dan Pak Niatman sebagai founder dan co-founder Script Law untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan dasar-dasar daripada hak atas kekayaan intelektual ya. Saya ya tadi saya sudah dibacakan profil saya dan memang itu adanya, dan saat ini masih terus belajar untuk terus menulis ya berbagai hal tentang bidang hukum, terlebih khusus dalam bidang hukum bisnis. Sedang merancang untuk pembuat apa namanya penulisan
karya ilmiah tentang hukum konstruksi dan mudah-mudahan bisa selesai di tahun 2024 ini Bapak Ibu. Ya, saat ini menarik ya, intelektual memang ini sering kita dengar ya Bapak Ibu ya dan teman-teman sekalian. Kalau kita berbicara tentang hak kekayaan intelektual itu pasti yang akan teringat yang dalam pemikiran kita adalah yang pertama adalah tentang hak cipta, tentang merek, tentang paten. Ya mungkin desain industri biasanya kurang terdengar di kalangan masyarakat. Mungkin itu lebih kepada kalangan pengusaha misalnya. Atau kalau yang perlindungan varietas tanaman juga itu juga menjadi tidak terlalu mencuat di publik. Tetapi yang sering akhir-akhir ini yang sering terjadi tentang hak kekayaan intelektual, bicara tentang hak kekayaan intelektual itu biasanya yang paling terkenal itu adalah tentang paten, tentang merek dan tentang hak cipta. Dan hak cipta itu sudah sedari dulu ya kita dengar, hanya saja pengaturannya di Indonesia juga mengalami banyak kendala. Oke, bisa lanjut di slide yang kedua. Oke, apakah itu haki? Nah, ini kan pertanyaan yang paling mendasar ini kan, apa itu haki? Hak atas kekayaan intelektual. Jadi sebenarnya saya mencoba mendefinisikan bahwa haki ya tadi. Oke, slide-nya Bapak. Oke, jadi haki itu adalah suatu hak yang timbul. Jadi suatu hal yang timbul atas pemikiran. Jadi dari hasil pemikiran manusia itu ada di situ terlibat olah berpikir di sana sehingga manusia itu dapat menghasilkan suatu produk baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa. Sehingga tujuannya adalah akhirnya adalah untuk ekonomi ya, untuk peningkatan ekonomi. Jadi secara sederhananya adalah hak itu adalah berbicara tentang suatu hak yang timbul dari hasil pemikiran manusia atau olah berpikir manusia itu sendiri sehingga menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah barang dan jasa. Nanti kalau kita berbicara tentang barang dan jasa itu ada banyak hal ya. Nah, tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri atau orang yang berkarya itu sendiri. Oke, selanjutnya. Ya. Selanjutnya, jadi kalau kita berbicara tentang hak ya, dari olah berpikir manusia itu, maka hak yang timbul dari hasil olah pikir dan hasil kreativitas daripada manusia itu sendiri, jadi seseorang menghasilkan suatu produk ya, ada suatu produk dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk jasa, atau proses yang mempunyai kegunaan bagi umat manusia harus dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Ya meskipun kita tahu sebenarnya di Indonesia ini baru kurang lebih 10 tahun terakhir inilah ya tentang haki itu baru mulai luar biasa ya untuk di publik. Tetapi kalau misalnya kita lihat di negara-negara sangat-sangat antusias dalam hal perlindungan tentang hak kekayaan intelektual dan mereka juga sangat luar biasa dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran baik dalam bentuk barang maupun juga dalam bentuk jasa. Oke, selanjutnya, kalau kita berbicara tentang haki itu, maka hak itu harus kita menikmati secara ekonomi. Pastilah, kan tujuan daripada olah berpikir itu kan pasti kan tujuannya adalah nilai ekonomis. Ya, dari suatu kreativitas intelektual seseorang. Misalnya ini, Pak Niatman misalnya, dia memiliki suatu kreativitas untuk misalnya menulis suatu penelitian misalnya. Dan penelitian itu luar biasa diadakan misalnya itu dengan cara yang sesuai dengan metodologi yang benar. Dan akhirnya itu menjadi namanya hak kekayaan intelektual yang masuk dalam kategori hak cipta. Nah, artinya ada hak itu timbul setelah ada suatu hal yang diolah oleh pikiran manusia itu sendiri dan itu akhirnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian itu menghasilkan nilai ekonomis dari suatu hasil kreativitas secara intelektual. Oke, selanjutnya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang haki, pasti kan ada objek ya. Kita bicara tentang haki, ada objek. Jadi objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya suatu kemampuan intelektual manusia. Seperti yang saya katakan tadi, saya sampaikan contohnya tadi,
Itu salah satunya adalah misalnya ketika ada karya tulis, itu masuk dalam hak cipta. Ketika misalnya Bapak Abdurrahman misalnya ini yang script law misalnya didaftarkan hak mereknya di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Nah, itu juga masuk dalam kategori hak kekayaan intelektual. Jadi ada objeknya Bapak Ibu, tidak serta-merta kalau bicara tentang apa namanya haki itu kita apa namanya tidak ada objeknya, ada objeknya. Artinya ada hasil karya, hasil daripada olah berpikir manusia itu sendiri atau karya manusia itu sendiri yang menghasilkan suatu karya yang bernilai ekonomis. Jadi tujuannya adalah nilai ekonomis ujung-ujungnya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Oke, kalau kita berbicara tentang hak kekayaan intelektual, jadi kekayaan intelektual itu timbul dari kemampuan ya, dari kemampuan berpikir manusia secara intelektual. Jadi yang digunakan di situ adalah otak manusia. Ya, meskipun kita tahu sekarang ini ada teknologi baru ya, teknologi artificial intelligence ya, apa luar biasa ya, AI ya. Jadi sekarang yang mencoba juga menciptakan robot dalam apa namanya sehingga juga bisa menghasilkan seperti yang dilakukan oleh manusia. Bahkan juga sekarang dicoba dibuat teknologi baru apa namanya untuk bisa menggantikan apa yang bisa dikerjakan oleh manusia. Ya, tetapi kalau secara apa namanya secara umum ketika kita berbicara tentang kekayaan itu adalah yang timbul dari kemampuan intelektual yang diolah secara otak manusia dan manusia yang dapat berupa karya misalnya dalam bentuk teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kalau berbicara tentang teknologi misalnya itu berbicara tentang bisa juga dua hal, bisa juga berbicara tentang hak cipta dan juga bisa berbicara tentang penemuan baru atau paten. Ya kan ilmu pengetahuan, kalau ilmu pengetahuan pasti itu kan masuk dalam kategori hak cipta. Kemudian seni dan sastra itu juga bisa masuk dalam apa namanya kategori hak cipta. Nah, haki itu apa sih sebenarnya? Jadi haki itu adalah harus dihasilkan dari suatu pengorbanan juga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, dibutuhkan di situ adalah tenaga, dibutuhkan pikiran, pasti membutuhkan biaya, pasti membutuhkan waktu. Sama halnya misalnya kayak misalnya Bu Devina misalnya. Ya ketika dia menulis sesuatu misalnya dari karya apa namanya ilmiah yang dibuatnya pasti kan membutuhkan tenaga, pasti membutuhkan pikiran, pasti membutuhkan biaya. Paling tidak ya kalau waktu ngetik-ngetik misalnya karya ilmiahnya paling tidak sambil ngopi gitu ya kan. Jadi ada biaya yang dikeluarkan gitu ya. Ada waktu yang nggak mungkin misalnya karya ilmiah itu jadi dalam 1 jam kan nggak mungkin. Pasti butuh proses, dia harus melakukan apa namanya identifikasi, dia harus melakukan apa namanya verifikasi terhadap data yang harus dimiliki. Jadi haki itu harus dihargai. Kenapa? Karena itu nanti ada manfaat ekonominya. Manfaat ekonominya juga bisa dikatakan tinggi, tergantung misalnya dia masuk dalam produk barang atau jasa tertentu gitu ya. Kalau kita lihat sekarang dalam bentuk produk dan jasa sekarang itu luar biasa. Apa namanya hak kekayaan intelektual itu memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di Indonesia. Apalagi melihat kurang lebih 10 tahun terakhir ini perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia menjadi apa namanya perhatian khusus daripada pemerintah. Dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melakukan beberapa ratifikasi ya terhadap apa namanya perjanjian internasional terkait tentang hak kekayaan intelektual. Nah, kedua, kekayaan intelektual yang timbul dari kemampuan cara berpikir orang itu harus dihargai. Kenapa? Karena ada manfaat ekonomi. Ya, kalau kita melihat ada manfaat ekonomi. Nah, yang harus dilakukan oleh negara adalah perlu perlindungan hukum. Nah, perlu perlindungan hukum atau sistem perlindungan hukum hak terhadap kekayaan intelektual. Nah, yang menjadi landasannya adalah misalnya kalau bicara tentang teknologi itu adalah harus ada pengembangan teknologinya seperti apa. Kemudian ahli informasinya misalnya seperti apa. Ahli teknologinya seperti apa. Misalnya kayak Microsoft misalnya. Kayak Microsoft itu kan dia juga terus mengalami mengalami perkembangan dan juga dari sistem misalnya Bapak Ibu pernah melihat misalnya download aplikasi di Play Store ya. Itu kan pasti kan dia kan terus upgrade. Gitu. Kenapa? Karena dia
Yang disebut dengan landasan teknologi itu kan pasti kan ada hal-hal yang mungkin itu perlu mengalami perkembangan karena perkembangan pengetahuan dan juga perkembangan teknologi yang ada. Dan itu yang disebut dengan hasil dari karya berpikir manusia. Kemudian kalau kita berbicara tentang haki itu adanya suatu berkembangnya suatu gairah mencipta gitu ya. Jadi ketika ada orang yang suka melakukan penelitian, dia pasti akan menjadi semangat. Kemudian kalau bicara tentang haki itu harus ada pengakuan negara. Makanya kalau kita bicara tentang 7 haki ini ya, itu semua ada undang-undangnya Bapak Ibu. Misalnya kalau kita bicara tentang merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Kemudian Undang-Undang Hak Cipta yang terakhir itu tahun 2014. Undang-Undang Paten itu diatur semua. Ada undang-undangnya. Kenapa? Karena kita menganut asas yang disebut dengan asas legalitas, yaitu harus ada hukum yang mengatur atau ada undang-undang yang mengatur segala sesuatu dalam kegiatan yang terjadi di sebuah negara dan kita sebagai negara Indonesia sebagai negara hukum. Oke, lanjut. Selanjutnya. Oke. Pertanyaan yang paling mendasar, bagaimana sih proses lahirnya daripada haki itu sendiri? Ya. Kalau kita berbicara tentang haki, ya itu pastikan kita berbicara tentang apa itu haknya, bagaimana proses lahirnya. Yang pertama, proses lahirnya daripada lahirnya haki itu yang pertama adalah harus berpikir dulu. Ya nggak mungkin yang menghasilkan haki ini orang yang sudah meninggal, nggak mungkin. Karena pasti orang yang sudah meninggal, yaitu tidak bisa berpikir. Ya, jadi orang yang masih hidup itulah yang bisa menghasilkan karya. Ya, jadi ada olah pikir manusia. Jadi di situ adalah manusia menjadi pusat sentral daripada hak kekayaan intelektual sendiri. Jadi lahirnya karena kemampuan intelektual manusia. Itu lahirnya haki. Kemudian manusia itu dapat menghasilkan suatu karya baik dalam bentuk produk maupun juga dalam bentuk proses. Jadi ada produk, ada proses, itu semua berproses di dalam diri manusia itu sendiri. Jadi ada olah berpikir yang terjadi di dalam diri manusia. Ya mungkin kalau kita di Indonesia kita tidak terlalu pusing ya. Mungkin kalau zaman dulu itu tidak terlalu pusing dengan yang namanya karya. Tetapi saat ini itu dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi, karya intelektual itu sangat penting Bapak Ibu. Sangat penting. Kenapa? Itu juga merupakan sebuah pengakuan. Jadi selain daripada tujuan ekonomi, itu juga sebagai suatu pengakuan terhadap kredibilitas, terhadap intelektual daripada seseorang. Nah, hasil dari proses lahirnya haki itu harus memiliki manfaat. Harus mempunyai manfaat, yaitu manfaatnya adalah harus ada nilai ekonominya. Baik juga di dalam kehidupannya sebagai sehari-hari maupun juga bagi masyarakat. Nah, ini kan kalau bagi negara, kan ini kan hak kekayaan intelektual itu kan juga memberi insentif pajak ya bagi negara. Jadi tidak serta-merta juga ini yang menikmati hasil dari karya berpikir hak kekayaan intelektual ini adalah bukan serta-merta hanya pribadi orang, tetapi juga negara, karena kan ketika proses pendaftaran juga semua ada biaya yang diperlukan dan itu harus dibayarkan dan disetor kepada negara. Nah, oke. Selanjutnya, ya. Slide selanjutnya Bapak Ibu. Mungkin pernah ngelihat ini Bapak Ibu grup band Seventeen? Ya kan? Ya, grup band Seventeen ini Bapak Ibu, ini kan mereka punya karya, ya. Tapi saya belum melakukan pengecekan apakah semua karya-karya musik mereka, lagu-lagu mereka itu sudah didaftarkan secara keseluruhan di hak cipta. Nah, ini yang perlu kita harus pikirkan bersama-sama. Misalnya tentang hak cipta itu kan kalau kita misalnya di mall-mall ya, kalau kita ke nge-mall misalnya, itu kan ada musik yang diputar. Sebenarnya itu kan tidak boleh serta-merta musik diputar ya, itu harus ada namanya izin daripada pemilik hak ciptanya. Dan itu kan ada yang disebut dengan royalti. Ada yang harus dibayar kepada penciptanya gitu ya. Jadi kadang-kadang di Indonesia ini kurang dihargai sih Bapak Ibu ya. Ya, yang penting asal bunyi aja lah ya. Yang penting gue bisa menikmati dan gue bisa menghasilkan sesuatu.
kemudian misalnya kayak cover-cover lagu, itu sebenarnya harus juga atas izin ya, atas izin daripada pemilik ya lagu. Cuman kadang-kadang di Indonesia ini kan budaya timur kita, ya udahlah, yang penting kan dia bisa menikmati lagunya gitu ya. Nah itu, tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang esensi daripada hak kekayaan intelektual dalam hal ini tentang hak cipta, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi selain daripada yang pertama, dari hasil ciptaan mereka ini dari grup band ini, mereka bisa terkenal. Yang kedua, ada nilai ekonomi. Yang ketiga, pengakuan juga ada. Pengakuan masyarakat terhadap karya mereka ada. Gitu loh. Jadi tidak serta-merta tidak ada penghargaannya. Cuman kadang-kadang kita di Indonesia ini masih terombang-ambing lah ya tentang karya orang gitu ya. Jadi kadang-kadang saya juga kadang-kadang menyalahgunakan, kadang-kadang kalau mutar musik ini ya seharusnya kalau bicara tentang haki kita harus ada izin ini. Ini kan ada royalti kan, karena kita kecuali misalnya yaitu kan kalau hanya untuk dinikmati sendiri itu tidak masalah. Tetapi ketika itu dipromosikan, ya misalnya dalam sebuah acara yang menghasilkan nilai ekonomi, wajib hukumnya harus dibayar royaltinya. Oke, lanjut. Oke, ada yang kenal ini Bapak Ibu? Ada Windows, ada Microsoft, ada Visual Studio, ada Microsoft Dynamics, ada Skype gitu ya, ada Exchange gitu ya. Nah, ini juga bagian daripada hak kekayaan intelektual, hasil daripada pemikiran manusia. Ya, dari hasil pemikiran manusia mereka menciptakan ini dan ini luar biasa. Sehingga brand-brand ini juga menjadi brand terkenal ya, baik di dunia. Bahkan Windows saat ini, Microsoft saat ini menguasai dunia malah ya. Nah, itu luar biasa dan ini juga masuk dalam kategori hak kekayaan intelektual. Oke, lebih lanjut. Ya. Mengapa haki itu harus dilindungi? Nah, ini menarik Bapak Ibu. Mengapa haki itu harus dilindungi? Oke. Jadi, haki itu kenapa harus dilindungi Bapak Ibu? Yang pertama adalah karena penghasil karya intelektual adalah manusia itu sendiri. Jadi kenapa harus dilindungi? Karena manusia itu kan yang menghasilkan karya intelektual. Nah, guna melindungi investasi dalam bentuk waktu, tenaga, dan juga pikiran yang telah dicurahkan dalam menghasilkan karya intelektual agar mereka dapat menikmati pendapatan ekonomis, keuntungan dari komersialisasi hasil karya intelektualnya. Jadi pencipta, ada inovator, dan penemu. Gitu. Jadi mengapa harus dilindungi? Karena ini merupakan adalah bagian daripada olah berpikir manusia yang bernilai ekonomis. Ya meskipun kalau zaman dulu kurang dihargai, tapi sekarang itu sangat luar biasa. Orang kalau misalnya Pak Niatman misalnya kayak undang judika misalnya ya, misalnya kenikahan misalnya seseorang lah, Bang Niatman ini mengundang judika, itu kan bayar. Ya, karena apa? Karena meskipun dia bawa satu lagu itu bisa puluhan juta tergantung deal-dealnya ya. Ini mau dibayar berapa? Karena apa? Karena dia ada sebuah pengakuan terhadap masyarakat, ada nilai ekonomis dan juga memang orang menikmati hasil karyanya. Orang menikmati hasil karyanya. Selanjutnya, ya. Ya, para pelaku, mengapa harus dilindungi? Ya, haki itu harus dilindungi. Kenapa? Karena ada para pelaku usaha. Ya, bagi para pelaku usaha itu harus memanfaatkan ini sebagai alat untuk membangun daya kompetensi usaha melalui monopoli yang diperoleh melalui sistem haki atau industri. Ya, makanya sekarang kita mengenal yang namanya industri musik. Ya, ada namanya industri musik. Ya, kemudian kalau kita berbicara tentang merek, ya kita berbicara tentang barang dan jasa. Ya, oke, selanjutnya. Ya. Ya, ini mungkin ada yang kenal ini ya, Bob ya. Ya, kemudian pasti ini nggak asing ini Bapak Ibu. Tentang geprek densu. Ya, ini wow, itu di mana-mana pasti Bapak Ibu pernah mampir ini makan di restonya ya. Ini tentang geprek densu. Ya, dan waktu itu Bapak Ibu sempat bermasalah ya. Ini dua ya, halo. Ya. Oke. Nah, merek, kalau kita berbicara tentang haki itu kan salah satunya adalah merek. Nah, merek itu apa?
tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar. Nah, ini coba perhatikan Bapak Ibu. Geprek Densu. Ya. Nah, makanya kan waktu itu kan sempat bermasalah ya antara apa namanya Ruben Onsu dengan apa namanya merek yang apa namanya yang sebelah, sehingga mereka saling menggugat di pengadilan. Meskipun pada akhirnya yang punya Ruben itu tetap ditolak ya pendaftarannya karena memang beberapa hal dan memang tidak memenuhi persyaratan dalam pendaftaran merek. Nah, jadi merek secara umum itu merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara hologram, atau kombinasi 2 atau lebih unsur tersebut yang dapat membedakan, sehingga tujuannya adalah membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Nah, ini saya ambil ini 2 ya, contoh ya. Ini satu apa namanya merek makanan, yang satu itu merek tentang produk kesehatan. Ya, merek tentang produk kesehatan. Jadi itu juga sangat luar biasa. Jadi ini adalah ciri khas dan itulah yang membuat suatu produk atau barang itu yang menjadi bernilai. Kenapa? Karena dari mereknya. Ya, itu ada nge-brandingnya. Makanya kan kalau dalam dunia usaha itu ada namanya istilah branding. Oke, lanjut. Ya, ya di sini ya kalau namanya merek ini ya pastikan tujuannya adalah sebagai alat untuk membangun daya kompetensi untuk bisa menghasilkan nilai ekonomi. Oke, lanjut. Ya. Oke. Mengapa hak itu harus dilindungi? Karena ini juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jadi secara tidak langsung sebenarnya masyarakat luas mendapatkan manfaat berupa tersedianya inovasi produk yang lebih baik, lebih berkualitas dan kompetitif. Jadi hidup menjadi lebih baik. Misalnya kayak orang pakai skincare, kan banyak tuh. Oh, niat mah mungkin Pak Niat mah belum pernah ditawarkan skincare ya. Mungkin kayak misalnya Bu Devina pernah ditawarkan, oh ini dari skincare ini, merek ini ya kan. Jadi artinya kan masyarakat bisa menikmati inovasi daripada hasil olah berpikir manusia itu sendiri dalam bentuk produk, ya itu masyarakat bisa menikmati dan itu macam-macam lagi, ya macam-macam mereknya, ya produknya macam-macam, dan ya itu ya, saat ini kita bisa menikmatinya. Misalnya ya aja kayak sampo aja lah misalnya, contoh ya sampo kan pasti banyak banget mereknya dengan apa namanya dengan apa namanya tagline yang luar biasa gitu. Itu. Nah, oke, lanjut. Nah, apa yang menjadi manfaat untuk negara? Kenapa hak itu harus dilindungi? Karena ini membawa dampak bagi negara. Yaitu adalah secara tidak langsung perlindungan karya intelektual yang diberikan oleh sistem hak atas kekayaan intelektual dapat menstimulasi Bapak Ibu hal lahirnya atau terjadinya alih penemuan, inovasi dan kreasi yang mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dalam bentuk pajak. Ya, makanya dalam peraturan apa namanya terkait itu ya, peraturan pemerintah ya, itu tahun 2019 tentang pendaftar apa namanya tentang biaya dalam pendaftaran beberapa merek atau paten atau hak cipta itu kan ada nilainya, itu sudah diatur oleh pemerintah karena itu masuk dalam PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak ya, penerimaan negara bukan pajak. Jadi ya ini negara juga menikmati. Jadi dari hasil tadi dimulai dari hasil karya akhirnya menjadi bernilai ekonomis gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada budaya. Misalnya apa namanya? Pesawat. Pesawat itu kan kalau kita perhatikan itu kan desainnya, itu kan juga ada undang-undang yang mengaturnya, gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Apa implikasinya jika tidak ada hak kekayaan intelektual? Apa implikasinya, Bapak Ibu? Jadi implikasinya kalau kita tidak memiliki ya itu dapat membunuh kreativitas dan ide manusia itu sendiri. Ya, dapat membunuh ya kreativitas dan ide manusia di dalam menghasilkan barang dan jasa. Kalau tidak ada perlindungan hak, ngapain kan? Misalnya Pak Niatma bisa menemukan ini. Tiba-tiba nggak ada nilai ekonominya. Ngapain gua mau mati-matian ngurusin? Karena nggak ada nilai ekonominya, gitu ya.
Ya, sekarang memang ini dengan perkembangan zaman dan teknologi luar biasa. Ya, pemerintah juga sudah mengatur dengan sangat luar biasa. Meskipun kita tahu ya banyak kekurangan, seperti misalnya undang-undang tentang desain apa namanya tentang sirkuit ya, tata letak sirkuit itu kan dia masih menggunakan undang-undang yang tahun 2000. Sekarang itu udah tahun berapa sekarang Bapak Ibu? Dia masih udah tahun 2024. Jadi sudah kurang lebih 24 tahun belum ada pembaharuan terhadap undang-undang itu. Nah, oke. Nah, oke, selanjutnya apa yang menjadi implikasinya? Dapat menghambat berkembangnya industri kreatif. Kalau itu tidak ada, ya jika misalnya hak itu tidak ada, Bapak Ibu. Dapat menghambat berkembangnya industri kreatif. Yang ketiga, menyuburkan tindak pidana pembajakan. Ya, itu kan bukan hal yang asing lagi ya, ada pembajakan lagu, lagunya dibajak ya kan, ada apa namanya. Dulu saya pernah waktu saya masih sekolah, dulu sering apa namanya itu beli lagu-lagu itu dalam bentuk apa namanya lagu yang dalam bentuk CD tapi hasil bajakan. Ya itu kan sebenarnya itu kan tidak boleh ya. Itu kan sebenarnya itu tindak pidana. Cuman ya kebanyakan warga negara kita atau masyarakat kita tidak tahu bahwa itu masuk dalam tindak pidana karena juga sosialisasi pemerintah juga kurang terhadap hal ini eh, tentang hak kekayaan intelektual dan juga hak cipta ini. Oke, selanjutnya ya implikasinya kalau tidak ada hak kekayaan intelektual ya menjadikan kehidupan itu ya monoton Bapak Ibu. Jadi kehidupan itu jadi monoton. Kenapa? Ya kalau misalnya nggak ada karya industri musik, ya kita nggak bisa mendengar lagu. Ya jadi hidup ini nggak ada seperti kayak nggak ada warna gitu ya. Jadi kita nggak bisa mendengarkan lagu, nggak ada seni, misalnya budaya, ya kan? Kemudian teknologi tidak akan ada pembaharuan kalau tidak ada hasil pemikiran manusia. Itulah sebabnya penting, sangat penting tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Kemudian, ya kita bisa melihat bahwa jika tidak ada haki ini, maka perlindungan haki maka itu akan menjadi suatu persoalan di tengah-tengah masyarakat. Ya, orang mengklaim ini, oh ini milik saya, ini milik saya, padahal sebenarnya secara prosedural misalnya ya mungkin itu tidak bukan punya dia misalnya ya. Nah, misalnya ada orang yang mengklaim bahwa itu ada miliknya dia, kan harus dapat dibuktikan secara hukum. Ini nanti bapak-bapak pengacara ini kan bisa udah biasalah menangani hal-hal yang seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya menangani persoalan hak kekayaan intelektual ini nanti kan ada prosedurnya diatur di dalam undang-undang. Oke, selanjutnya. Oke. Ya, implikasinya adalah ya pembajakan hak-hak cipta. Ya kan? Jadi kalau tidak ada perlindungan atau kalau tidak ada hak kekayaan intelektual, hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan terhadap hak itu sendiri, maka yang terjadi adalah seenaknya aja orang bisa melakukan pembajakan ya. Ya, misalnya orang kalau sekarang ini apa namanya bisa mengambil hasil karya orang lain, karya ilmiah orang lain. Ya itu kan tidak boleh ya. Apalagi dalam ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan kan tidak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Oke, lanjut. Oke. Oke, hukum dan keadilan ya. Nah, kalau kita bicara tentang haki ini kan bicara tentang hukum dan berbicara tentang keadilan. Ya, apakah itu adil bagi pemilik hak kekayaan intelektual, dan apakah itu sudah dia mendapatkan nilai-nilai ekonomi sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang diatur di negara Republik Indonesia. Oke, lebih lanjut. Nah, pertanyaannya apa sih yang menjadi sifat dan karakteristik daripada haki itu sendiri? Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, sifat dan karakter haki itu yang pertama itu hak eksklusif. Itu diberikan oleh negara. Nah, itu kan hak eksklusif yang diberikan oleh negara itu harus melalui undang-undang, harus melalui peraturan. Jadi ada hak eksklusif yang diberikan oleh negara dan itu harus melalui undang-undang. Karena kan kita menganut sistem ya nggak mungkin ada suatu apa namanya terjadi hak ya adanya hak dan kewajiban tanpa ada undang-undang yang mengaturnya. Kan begitu kan kalau kita bicara tentang hukum di Indonesia kan. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang sifat dan karakteristik haki, itu hak individu. Artinya kan
hasil dari karya berpikir seseorang. Misalnya tadi itu misalnya kayak Pak Niatma, misalnya dia menemukan suatu penemuan tentang misalnya mobil listrik misalnya. Ya sekarang mobil listrik kan udah ada ya. Nah itu kan hasil daripada apa namanya pemikiran daripada Bapak Niatman misalnya. Nah itu yang disebut dengan hak individu. Pertanyaannya, hak individu itu bagaimana bisa menghasilkan nilai ekonomis? Harus diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Ya, itu misalnya kalau kita di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Ya, sifat yang ketiga adalah atau karakteristik daripada haki itu adalah teritoriatif dan batas waktu perlindungan. Jadi ada batas waktu perlindungan. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang merek, itu perlindungan hukum tentang merek itu 10 tahun. Dan itu dapat diperpanjang. Kalau itu kan ada ketentuannya di pasal 35 kalau saya tidak salah tentang pendaftaran merek ya. Itu tentang jangka waktu perlindungan merek. Ya di pasal 35 merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Jadi setiap daripada hak kekayaan intelektual itu diatur sedemikian rupa oleh negara, dalam hal ini pemerintah, ya. Dan itu ada batas waktu perlindungannya. Tentang misalnya paten. Kalau paten biasa perlindungan hukumnya sampai kapan? Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang hak paten itu diatur kalau paten biasa 20 tahun, kalau paten sederhana itu 10 tahun. Gitu. Oke, lanjut. Tujuan daripada hak kekayaan intelektual itu sendiri, yaitu yang ya adalah kembali lagi kepada kemaslahatan sosial ekonomi. Ya, jadi ini ekonomi, nilai ekonomi ya ujung-ujungnya ya nilai ekonomi ya. Oke, lanjut. Sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual. Ya, oke. Tadi kita sudah bicara tentang karakteristik. Sekarang kita bicara tentang sistem pendaftaran haki. Nah, kalau ke dalam secara umum, ya karena kita ini kan bicara ada banyak ya, ada 7 ya yang termasuk dalam haki. Cuman saya mengambil ini secara umum, sistem pendaftaran haki itu yang pertama itu deklaratif. Sistemnya adalah sistem deklaratif, artinya pemakaian hak cipta dan rahasia dagang. Kemudian yang kedua adalah konstitutif, artinya pendaftaran yang dilakukan secara konstitutif itu adalah paten, merek, desain tata letak, terpadu, dan indikasi geografis. Nah, mengenai prosedur nanti pendaftaran hak kekayaan intelektual itu kan diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah ya. Itu dalam ada undang-undangnya masing-masing. Misalnya Undang-Undang Merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, ada prosedur dan ketentuan yang diatur dalam pendaftaran merek. Demikian halnya tentang paten. Undang-Undang 2014 tentang hak paten itu juga diatur bagaimana cara pendaftaran dan permohonannya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini DJKP ya, Dirjen hak kekayaan intelektual. Nah, oke, selanjutnya dasar hukum HKI di Indonesia. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa semua harus ada pengaturan hukumnya. Yang pertama, dasar hukumnya adalah yang pertama adalah perjanjian internasional. Karena awalnya ya kita kan belum memiliki undang-undangnya ya. Kita belum memiliki undang-undangnya sebelumnya. Jadi ada dasar hukumnya itu ya yang pertama hak cipta ya. Hak cipta itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ini undang-undang yang terbaru ya. Ini yang terakhir meskipun sebenarnya ada undang-undang sebelumnya, tetapi melalui pemerintah Indonesia dalam hal ini pembahasan di waktu itu DPR RI, yaitu dinilai bahwa undang-undang hak cipta yang lama itu sudah tidak relevan lagi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah sebabnya muncul Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian yang kedua paten, ya itu juga undang-undang hak paten itu ada juga undang-undang sebelumnya. Dan yang paling terakhir adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Kemudian merek, ya merek juga kalau saya tidak salah itu ada 3 kali perubahan, yaitu terakhir yang 2001, kemudian yang 2016 ini yang paling terbaru tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.
Kemudian, nah ini Bapak Ibu, varietas tanaman. Nah ini kadang-kadang tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Nah ini undang-undangnya, kalau saya membaca undang-undang tahun 2000 ini semua, saya membaca masih banyak kekurangan. Dan ini menurut saya perlu pembaharuan. Pembaharuan dari beberapa hal. Kenapa? Karena sudah 20 tahun lebih kan pasti sudah mengalami perkembangan. Termasuk misalnya dalam hal misalnya varietas tanaman, rahasia dagang. Kan sistem perdagangan Indonesia kan sudah 20 tahun lebih ini, itu kan udah mengalami perkembangan. Mestinya itu harus ada pembaruan. Karena saya juga melihat ada beberapa hal yang masih menjadi kekurangan di dalam undang-undang itu. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Nah ini kadang-kadang yang 4 di bawah ini kadang-kadang kurang mencuat di publik. Kenapa? Saya tidak tahu juga, karena ini yang paling banyak dibicarakan di publik adalah yang 3 di atas, teratas. Hak cipta, paten, dan merek. Ya, apalagi kalau udah bicara merek ini, wah ini luar biasa. Nilai ekonomisnya sangat luar biasa, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Ya, dasar hukumnya, ya munculnya undang-undang yang tadi yang saya sebutkan tadi itu munculnya yang pertama adalah dari perjanjian internasional. Pertama adalah ada Berne Convention yang tahun 1883 tentang copyright, kemudian ada Paris Convention tahun 1886 tentang industrial property, kemudian ada perjanjian pembentukan WTO, TRIPS tahun 94. Sehingga muncullah kemudian kan Indonesia kan melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional ini, dan pada akhirnya muncullah undang-undang yang kita kenal dengan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual yang sebagai berikut ini. Ada 7 ya yang muncul ya. Ya, meskipun kita tahu bahwa terus mengalami perkembangannya, dan kita berharap ya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia ini terus mengalami kemajuan. Ya, tentunya juga untuk kemaslahatan masyarakat, dan tentunya juga kita sebagai orang yang berkarya, ya tentunya kita dapat menghasilkan karya-karya dapat menghasilkan nilai ekonomis. Oke, lanjut. Domain hak kekayaan intelektual. Nah, domainnya gini Bapak Ibu. Jadi, kalau kita memperhatikan bagan itu ya, domain daripada hak kekayaan intelektual itu kita bisa melihat dalam bagan itu. Yang pertama adalah kalau kita perhatikan yang warna hijau itu adalah hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu adalah terbagi dalam dua dimensi domain ya, penggolongan. Yang pertama hak milik industri dan hak cipta. Yang termasuk dalam hak cipta itu adalah pertama ilmu pengetahuan. Yang kedua hak terkait pelaku atau produser rekaman suara, misalnya industri musik atau lembaga penyiaran, itu masuk dalam dalam penggolongan atau kategori hak cipta. Kemudian sastra, seni itu masuk dalam hak cipta. Yang masuk dalam hak milik industri apa? Paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Meskipun nanti perlindungan varietas tanaman itu kan menjadi kewenangan Kementerian Pertanian ya, bukan berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi yang menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM itu hanya paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Kalau perlindungan varietas tanaman itu masuk dalam kewenangan diatur dalam kewenangan Kementerian Pertanian. Oke, lanjut. Ya, domain hak kekayaan intelektual, hak cipta, copyright. Biasanya Bapak Ibu yang punya media biasanya kan ada istilah itu di bawah, copyright. Ya kan, kalau dia punya website pasti ada namanya copyright 2024, ada tahunnya. Jadi artinya hak cipta, hak itu dimiliki oleh yang yang bersangkutan yang memiliki badan hukum misalnya. Ya ada hak cipta, copyright atau yang biasa kita dengar namanya author right gitu. Nah, di dalam hak cipta itu Bapak Ibu, ya yang tercipta di situ adalah yang pertama adalah seni. Ya, dalam hak cipta itu seni, ada sastra, ada ilmu pengetahuan, dan ada hak-hak terkait misalnya pelaku dan rekaman, misalnya musik, industri musik, itu juga masuk dalam hak hak cipta, hak kekayaan intelektual, hak cipta.
Kemudian yang kedua, hak kekayaan industrial atau namanya biasa kita dengar industrial property, ya, atau industrial property law, IPR lah ya. Kalau saya membaca buku apa namanya Bu Janet ya, Profesor Janet tentang apa namanya hukum merek, trademark law, itu dalam apa namanya bukunya trademark law ya, dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi itu luar biasa. Dia sangat menjelaskan lebih detail ya tentang hak kekayaan intelektual. Ya, yang kedua itu tadi adalah tentang kekayaan intelektual atau kekayaan intelektual atau industrial property. Yang termasuk di dalamnya adalah paten, merek. Ya, kalau paten itu Bapak Ibu bicara tentang invensi teknologi. Dulu saya waktu ada di magang di kantor hukum yang khusus mengenangani kayak apa namanya haki dan paten, itu kalau paten itu dulu itu kan kami penemuannya apa namanya yang kami daftarkan dulu itu adalah misalnya tentang rokok elektrik. Ya, rokok elektrik itu kan dia ada apa namanya dalam bentuk ini ya, invensi. Jadi harus ditemukan, jadi harus ada yang berbeda. Bagaimana nanti misalnya asapnya keluar. Nah, itu masuk dalam invensi teknologi. Kemudian bagaimana ketika misalnya orang menghisap apa namanya rokok elektrik itu apa namanya dia bisa menikmati gitu loh. Jadi apa namanya keluarnya asap itu bagus gitu loh. Jadi sehingga tidak mengalami kendala. Nah, itu masuk dalam invensi teknologi. Makanya nanti kalau misalnya bicara tentang paten itu ada namanya nanti hak invensinya siapa? Misalnya Paniat Mani. Nah, itu yang punya hak baru didaftarkan salah satu syaratnya. Ya, misalnya kalau diberikan kepada konsultan hakinya, ya berarti misalnya didaftarkannya dia harus memberikan surat kuasa. Kemudian yang kedua merek, berbicara tentang merek, bicara tentang simbol, nama dagang, barang atau jasa. Ya. Kemudian yang ketiga desain industri, besar dengan desain industri, desain penampilan produknya. Desainnya, bicara tentang desainnya. Penampilan produknya seperti apa? Nah, itu bicara tentang desain industri. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, itu bicara tentang desain peletakan rangkaian sirkuit terpadu atau integrated circuit. Kemudian rahasia dagang, informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi. Ya, misalnya kayak ada orang kan sekarang kan ada namanya kalau di satu perusahaan itu kan ada yang namanya rahasia-rahasia yang tidak boleh dibocorkan keluar. Misalnya rahasia penjualannya seperti apa, strateginya, metodenya, itu kan tidak boleh. Itu nggak boleh dibocorkan di luar karena itu termasuk dalam pada rahasia daripada perusahaan itu atau badan hukum itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah perlindungan varietas tanaman. Nah, ini sekali lagi dikelola oleh Kementerian Pertanian dan ini jarang ya Bapak Ibu yang mencuat di publik ya masalah tentang perlindungan varietas tanaman ini. Tetapi ini masuk dalam apa namanya rumpun kekayaan intelektual. Lanjut. Ya, oke lanjut. Ini karena waktunya juga udah ini kurang lebih 1 jam ini. Sistem perlindungan hak ya. Ya, oke. Hak cipta itu seni, sastra, ilmu pengetahuan. Oke, slide selanjutnya aja. Paten ini sama tadi. Ya, lanjut. Hak cipta paten. Nah, ini coba lihat Bapak Ibu perbandingannya. Ya. Hak cipta itu subjeknya pencipta. Paten itu inventor. Kalau desain industri adalah pendesainnya yang mendesain. Kalau merek itu pedagang. Ya, subjeknya. Pedagang atau pengusaha atau pemilik merek. Kalau hak cipta, objeknya itu seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Kalau paten, invensi teknologi atau proses atau alatnya. Kalau desain industri, desain penampilan produknya. Ya kan? Lebih kepada ini ya. Makanya kan kita mengenal di perusahaan sekarang ada yang namanya desain kreatif. Bapak Ibu pernah dengar ya, di perusahaan-perusahaan sekarang ada yang namanya desain kreatif atau digital kreatif gitu ya. Ada sekarang. Udah banyak. Kenapa? Karena ini bicara tentang desain penampilan produk. Tanda, kalau merek itu objeknya tanda, simbol, dagang, dan jasa. Kemudian hak cipta itu cara mendapatkan perlindungannya seperti apa? Itu deklaratif, tanpa pendaftaran, bisa juga. Kemudian bisa apa namanya paten, itu konstitutif, pendaftaran harus melalui pendaftaran. Demikian juga desain industri dan merek itu sama, harus didaftarkan. Ya, supaya memperoleh perlindungan hukum. Kemudian lama perlindungan. Kalau berdasarkan undang-undang hak cipta
ya itu lebih panjang. Ya, meninggal itu ya lebih dari 50 tahun ya. Perlindungannya luar biasa ya. Belum tentu juga umur kita nyampe segitu, 50-70 tahun. Ya, bahkan seumur hidup. Nah, paten itu ada batas maksimalnya Bapak Ibu. Kalau paten biasa 20 tahun, kalau paten sederhana 10 tahun perlindungannya. Kalau desain industri 10 tahun. Kalau merek itu perlindungan hukumnya lama perlindungannya adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang. Itu sesuai dengan ketentuan pasal 35 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Lanjut. Aduh. Nah, nah ini saya ambil contoh. Bapak Ibu, kemarin saya coba cari-cari merek handphone. Jadi yang ada mereknya di atasnya itu hanya ini aja, hanya yang ada. Karena saya cek itu kayak Android, nggak ada mereknya di atas layarnya itu. Jadi supaya ini membantu Bapak Ibu. Jadi saya ambil nih BlackBerry ini. Karena ada langsung mereknya di atas layarnya kan. Jadi hak cipta. Nah ini bagaimana kita membedakan ini? Salah satu ini contohnya ini ada satu barang namanya handphone ya. Dulu kalau kita zaman-zaman ini ada yang pernah ngikuti zaman ini deh. Udah pasti kita udah melewati zaman ini semua ya. Ya, Pak Niatman pasti sudah melewati namanya zaman BB, BlackBerry, Messenger. Ya. Nah, coba lihat Bapak Ibu. Ini ada merek. Nah, itu kan mereknya apa? BlackBerry. Nah, BlackBerry itu sebagai simbol barang dagangan. Sementara desain industrinya itu seperti apa? Itu yang ada dalam kotak-kotak. Kotak hitam yang putus-putus. Nah, itu desain industri, desain yang tampak. Penampilan luar smartphone-nya. Gitu. Kalau paten itu yang mana? Penemuan teknologi berupa alatnya yang ada di dalamnya. Alat penemuan di dalamnya, komputer dalam ukuran kecil-kecil yang ada di dalamnya. Biasanya kalau kita bawa ke counter HP, kalau di servis itu kan dibongkar tuh. Nah itu alat-alatnya di dalam, itu yang bisa dipatenkan juga. Itu yang masuk dalam kategori paten. Ya, ukuran kecil yang dapat dimasukkan dalam suatu saku gitu. Nah, itu yang dimasuk dalam kategori paten. Hak ciptanya yang mana? Program komputernya yang dipakai pada smartphone. Smartphone, ya itu yang disebut dengan hak cipta. Ya, itulah yang program komputernya masuk dalam kategori hak cipta. Seperti yang garis titik-titik yang ungu yang di bawah. Kalau yang desain tata letak sirkuit terpadunya yang mana? Coba perhatikan garis putus-putus warna hijau. Desain tata letak sirkuit terpadu yang berada di bawah produk IC atau sirkuit terpadu dari smartphone. Nah, itu yang masuk dalam kategori hak kekayaan intelektual, yang hal ini adalah hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Jadi, wah, memang agak rumit ya Bapak Ibu ya membedakannya ya. Saya juga awal-awalnya, ini yang mana ini ya? Tapi memang ya kita terus belajar lah ya. Oke, lanjut supaya cepat selesai dan kita diskusi lah, lebih enak diskusi sepertinya. Ya, oh nih sama. Nah, biaya permohonan ya. Coba ini saya tampilkan aja ya Bapak Ibu ya. Ini diambil dari peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019 tentang jenis dan tarif dan jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lampirannya. Ya, jadi itu semua Bapak Ibu bisa lihat biaya-biayanya kalau diurus. Kalau UKM, kalau misalnya paten, saya ambil contoh ya, paten, kalau UKM, biaya permohonan atau pendaftarannya itu 350.000. Kalau melalui sistem elektronik, kalau melalui sistem non elektronik atau manual, UKM bagi usaha kecil dan mikro itu 450.000. Kalau untuk umum, misalnya dia badan usaha bukan UKM, nah itu 1.250.000. Non elektronik itu 1.500.000. Demikian misalnya merek. Merek juga ada di bawah itu Bapak Ibu. Jadi bisa lihat biaya itu diatur dalam peraturan pemerintah ya sebagai turunan daripada undang-undang yang ada. Ya itu luar biasa Bapak Ibu ya. Ketika saya ngelihat, ngeri juga ya kalau misalnya level UKM. Jadi sebenarnya bagi Bapak Ibu yang memiliki penemuan dalam bentuk usaha kecil dan mikro itu bisa didaftarkan. Ini kan kalau UKM kan lebih terjangkau ya kalau saya melihat ini Cuman kalau pakai konsultan ya begitulah ya. Ya kan. Jadi ini kan biaya-biaya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oke, lanjut. Oke.
Jangka waktu perlindungan. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya. Paten itu 20 tahun berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016. Paten sederhana itu 10 tahun di pasal 23-nya. Hak cipta itu selama hidup plus 50 tahun ya. Kemudian hak cipta program komputer itu 50 tahun. Itu dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Dan merek itu 10 tahun. Nah, di sini ada ada klausul di situ dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek, itu ada klausul bahwa dapat diperpanjang. Kalau untuk merek dapat diperpanjang. Kalau desain industri 10 tahun masa perlindungan hukumnya. Oke, lanjut. Studi kasus tentang hak cipta. Ya, ini bisa lihat ya. Kalau kita melihat pasal 31 sampai 37 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2015 tentang hak cipta, jika suatu ciptaan dibuat dalam suatu hubungan kerja dan atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan pencipta dan pemegang hak cipta? Apa yang dimaksud dengan kalimat apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak? Artinya ada perjanjian khusus yang mengatur bahwa memang dia melepaskan haknya. Ya, dia melepaskan haknya, dan itu misalnya karena itu kan dikerjakan misalnya dalam sebuah proyek, dan dikerjakan dalam sebuah proyek, dan orang ini dia misalnya melepaskan haknya mungkin ya dengan ketentuan dia dibayar berapa gitu ya, sesuai dengan kesepakatan bersama. Oke, studi kasusnya. Oke, lanjut. Siapa pencipta dan siapa pemegang hak cipta? Misalnya, saya karyawan tetap pada perusahaan sebagai ilustrator yang bergerak dalam bidang penerbitan pers misalnya. Perusahaan memberi kesempatan kepada saya untuk mengembangkan dan menuangkan seluruh ide-ide kreatif saya. Sehingga dalam bekerja tidak hanya gambar hasil ilustrasi saja yang saya dimuat, tetapi hasil cerita dan hasil-hasil kreativitas saya yang lain juga dimuat. Sekarang saya akan menjadi pensiun. Saya baru menyadari bahwa seluruh karya-karya saya selama bekerja harus jelas siapa pencipta dan pemegang hak ciptanya. Perusahaan memang mengatur secara general dalam peraturan perusahaan bahwa seluruh hasil kerja selama bekerja di perusahaan menjadi milik perusahaan. Ya, oke, lanjut. Ya. Permasalahan kasusnya, ya. Seluruh hasil karya saya yang saya buat berdasarkan ide kreatif saya sendiri, bukan nyontek loh. Ya, bukan nyontek dalam bentuk cerita dari buku misalnya, dan sudah pernah dimuat dalam majalah penerbitan pers tanpa ada inisial nama saya sengaja. Bisakah saya klaim sebagai pencipta dan pemegang hak ciptanya? Apakah perusahaan bisa mengakui dan mengklaim bahwa pencipta dan pemegang hak cipta atas karya yang saya hasilkan dimiliki perusahaan sepenuhnya? Apabila perusahaan bisa dibenarkan oleh hukum menurut Undang-Undang Hak Cipta sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas karya saya, apakah dengan demikian saya tidak bisa dan tidak boleh membuat cerita lain dengan memakai gambar dan karakter yang dimuat di media lain? Apakah perusahaan berhak menjual ke media lain, perusahaan lain tanpa saya dapat sesuatu royalti? Nah, ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu nanti diatur di dalam undang-undang ya tentang hak cipta ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Nah, ini contoh Bapak Ibu, salah kaprah. Ini coba lihat ini Bapak Ibu. Ini orang menggunakan, ini saya sering lihat ini Bapak Ibu di beberapa e-commerce. Ini dijual menggunakan ini Garuda loh. Ini lambang negara. Ya. Ya, makanya waktu itu di waktu zaman Pak Menteri Hukumnya Pak Patrialis Akbar yang tahun 2010, dia sempat ini memberikan komentar terhadap ini, meskipun akhirnya saya tidak tahu kelanjutannya seperti apa. Coba lihat ya Bapak Ibu ya, itu dijual di beberapa toko online, ya kan? Ini sebenarnya salah kaprah secara hak kekayaan intelektual, karena ini Garuda ini tidak boleh. Ini kan lambang negara, simbol negara, itu tidak boleh diklaim oleh satu pihak. Ya, makanya kalau kita perhatikan slide selanjutnya, coba, ya, ya, kaos Garuda Pancasila dijual di online, di Armani Exchange. Ini saya ambil nih ya. Pemerintah menegaskan waktu itu ya, waktu masih Patrialis Akbar tahun 2010, pemerintah menegaskan rumah mode Giorgio Armani tidak semestinya menggunakan lambang Garuda sebagai gambar pada kaos produksinya. Nggak boleh dong, karena ada unsur paten di sana.
Ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi waktu itu adalah Patrialis Akbar waktu tahun 2010. Selanjutnya, ya, menegaskan akan meminta Direktur Jenderal Haki mempelajari kasus ini. Rumah mode kelas dunia asal Italia itu telah merilis kasus bergambar serupa Garuda Pancasila yang dijual asal Italia. Ya, itu merilis kaos bergambar Pancasila yang dijual dengan harga 650.000 per helai. Wih, mahal banget lagi ya. Dia mendapatkan nilai ekonomi yang cukup tinggi ya. Padahal ini kan ada hak patennya, ini kan dimiliki oleh negara Republik Indonesia, ini lambang negara. Itu kan saya ambil ini dari sumber Tempo ya, di edisi 814. Ya. Oke, lanjut. Apa sih untungnya belajar HKI? Yang pertama, memperluas wawasan ilmu yang tidak dan hanya terbatas pada ilmu yang memang seharusnya dikuasai, tetapi memiliki horizon baru, yaitu hukum dan khususnya hak kekayaan intelektual. Lanjut. Ya, beruntungnya belajar HKI adalah menghindari perbuatan dan tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang. Apalagi misalnya kayak kalau mahasiswa, ya jangan suka menciplak, ya punya karya orang lain. Ya, dengan kita belajar HKI, hak kekayaan intelektual, dapat menghindari, menambah wawasan kita dan menghindari perbuatan dan tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang, baik sebagai pihak yang dilanggar ataupun pihak yang akan melanggarnya. Sehingga kecil kemungkinan akan melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum. Oke, lanjut. Oke, ini mudah selesai ini Bapak Ibu. Ya, kalau belajar HKI itu menjadikan kita lebih profesional. Ya, ada beberapa literatur ya yang saya coba kemarin ini, nanti Bapak Ibu bisa juga mungkin mencari buku-bukunya. Ini ada beberapa literatur tentang haki. Ya, ada traktat tentang internasional juga salah satunya, misalnya Agreement Establishing the World Trade Organization, itu juga yang sudah diratifikasi oleh Indonesia ya, menjadi apa namanya undang-undang, dan akhirnya saat ini kita sudah menghasilkan undang-undang terkait hak kekayaan intelektual dalam 7 hak kekayaan intelektual yang saya sebutkan sebelumnya. Oke, lanjut. Ya, selesai Bapak Ibu, nggak berasa. Waduh, ini luar biasa, ini cukup lama. Ternyata ini soalnya kemarin saya coba berpikir gimana ya caranya supaya bisa lebih singkat ini. Nah, karena ini ada banyak, ada 7. Jadi kalau misalnya membahas satu-satu ini mungkin jauh lebih bagus ya. Kalau misalnya, oh ini misalnya kita buat nanti ya tentang merek saja. Nah itu karena ini cakupannya luas, dan terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas, dan ya saya untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kalau mungkin kita bisa berdiskusi ya silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Justinus atas pemaparan yang sangat luar biasa ya Pak ya mengenai hak atas kekayaan intelektual ini, sehingga menambah wawasan kita semua. Untuk itu, saya membuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan mengenai permasalahan mungkin mengalami terkait rekan-rekan memiliki penulisan namun tidak mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau bagaimana. Mungkin teman-teman bisa raise hand atau lewat kolom chat dan bisa open mic secara langsung ya. Dipersilakan rekan-rekan sekalian. Tadi pembahasannya sangat luar biasa, Pak. Dan, oh ya, ini ada Ibu Muslimah. Dipersilakan, Bu, untuk open mic. Ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak dulu kepada narasumber kita di siang sampai sore hari ini, Pak Justinus Hura. Terima kasih, Pak, untuk materinya yang luar biasa, menambah wawasan lagi bagi kami yang ya sedikit-sedikit juga konsen ke HKI ini. Pertanyaannya, ini ada 3 Pak yang saya catat-catat ini, mudah-mudahan bisa tercover semuanya. Iya, silakan Bu. Saya masih bertanya-tanya, Pak, apakah sebenarnya itu syaratnya untuk suatu karya bisa dianggap sebagai hak cipta sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta? Apakah
hanya dengan setelah diwujudkan dalam bentuk nyata, karena ada juga kata-kata di situ berdasarkan prinsip deklaratif, apakah cukup hanya dengan diwujudkan dalam bentuk nyata, ataukah harus diikuti dengan dipublikasi atau dideklarasikan begitu? Misalnya, kita cuma punya karya yang kita nikmati sendiri. Ya, kita nikmati sendiri, misalnya Ya. puisi yang kita hanya tujukan pada orang tertentu, kita tidak eksplor gitu. Apakah itu sudah merupakan hak cipta atau gimana? Kadang-kadang masih bingung. Yang Ya. kedua, di pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu kurang lebih intinya mengatur bahwa logo suatu perkumpulan itu tidak bisa dicatat sebagai hak cipta. Ya, andaikan logo itu merupakan tanda pembeda untuk produk barang maupun jasa itu bisa didaftar sebagai merek. Tetapi kalau logo itu hanya semata-mata eh, logo yang milik dari suatu perkumpulan atau organisasi, apakah logo itu masih bisa masuk rezim haki? Ataukah dia masuk ke rezim yang lain? Ataukah masih dilindungi sebagai haki? Misalnya dalam bentuk stiker ini, ada logo perkumpulan itu dibuat dalam bentuk stiker. Apakah pihak lain lalu tidak boleh menggunakan? Misal perkumpulannya didaftarkan. Hmm. Apakah pihak lain tidak boleh menggunakan logo tertentu, misalkan logo klub motor misalnya. Iya. Itu Pak. Yang ketiga, apakah ada ketentuan yang mengecualikan, misalkan usaha kecil UMKM, usaha mikro kecil itu jika mereka menggunakan milik milik haki orang lain, merek lah di sini. Hmm. Merek orang lain atau perusahaan lain. Misalkan logo Pertamina kan kita lihat ini banyak logo Pertamina kemudian digunakan oleh pedagang bensin eceran. Di situ juga ada logo Pertamina, tapi ditulis di situ Pertamini. Apakah ini pelanggaran merek ataukah ada pengecualian memang bahwa usaha kecil itu boleh berbuat seperti demikian? Ya, demikian Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada lagi mau ditampung aja. Baik, Bapak. Mungkin rekan-rekan yang lain masih ada yang ingin ditanyakan mengenai hak atas kekayaan intelektual itu sendiri. Bisa langsung open mic-nya dan kolom di by chat juga bisa ya. Iya. Oke, izin bertanya, Ibu Moderator. Baik, ya dipersilakan Abang dan Niatman. Ya, terima kasih Abang Justinus Sura ya, yang sangat luar biasa pemateri di siang sampai sore hari ini. Sangat banyak materi yang disampaikan ke kita. Yang pasti bahwa ini yang disampaikan semua adalah daging-daging. Saya langsung saja saya persingkat. Tadi sangat menarik ya contoh yang disampaikan oleh Bang Justinus ya, seperti HP BlackBerry tadi. Dan memang di sini kelemahan kita ya, atau kebanyakan masyarakat yang membedakan terkait cipta paten dalam suatu barang tersebut ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kayak contohnya seperti HP tadi ya Bang. Jadi ada di sana hak ciptanya. Ya, seperti yang disampaikan di garis-garis tadi, ada juga patennya ya, ada juga mereknya. Nah ini kan beda-beda ya, ada kelas yang menciptakan, ada yang juga mereknya. Nah ini dalam proses pendaftarannya apakah memang satu-satu ya didaftarin? Atau memang kalau didaftarinnya itu adalah dalam suatu HP itu adalah sekaligus? Kan seperti contoh di HP tadi kan ada hak ciptanya, seperti contohnya objek siapa penciptanya. Lalu juga ada juga seperti desainnya juga. Ada juga pendesainnya. Nah ini apakah didaftarkan satu persatu atau memang sekaligus satu rangkaian di dalam salah satu objek seperti HP yang tadi. Oke. Nah yang kedua tadi di hak cipta itu ya cara mendapatkan perlindungan terkait deklaratif tanpa pendaftaran. Nah ini
mungkin seperti apa juga ya? Karena berarti ini kalau saya mungkin pemahaman saya bahwa berarti ini adalah hak cipta ini adalah bisa juga tanpa pendaftaran ya? Atau seperti apa contohnya maksudnya deklaratif ini? Barangkali itu saya kembali. Ya, baik. Baik, terima kasih Abangda atas pertanyaan yang luar biasa juga. Bagaimana Abangda Justinus? Ya, Apakah ingin langsung dijawab? ya, oke. Jadi yang pertama ya, itu tadi kan Ibu siapa namanya ini Bu Bu Muslimah ya. Muslimah. Ya, tadi Ibu Muslimah kan bertanya terkait ini ya. Pertama itu syarat hak cipta ya. Ya, jadi syarat-syarat pendaftaran. Jadi sebenarnya memang kalau dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016 itu ya diatur tentang apa namanya ketentuan. Tetapi kalau kita mengacu pada apa namanya peraturan Dirjen Jenderal Hak Kekayaan Intelektual khususnya itu hak cipta, memang kita kan melihat di situ ada yang namanya apa namanya sistem deklaratif dan sistem apa namanya konstitutif. Nah, kalau kita melihat memang dalam undang-undang hak cipta itu memang lebih kepada sistem deklaratif. Tetapi memang kalau kita perhatikan juga memang sistem deklaratif ini mempunyai kelemahan, Ibu. Kelemahannya adalah rawan sengketa. Ya, kenapa? Karena kepemilikan, karena sulit menentukan pemakai pertama gitu. Pemakai pertama atau pengguna pertama. Kemudian kelemahannya kalau misalnya bicara tentang sistem deklaratif ini, itu tidak ada kepastian hukum bagi pemilik merek misalnya. Kemudian kalau dari sisi apa namanya harga, itu juga kalau yang deklaratif ini mahal dan juga memiliki waktu yang cukup lama untuk membuktikan sebagai pengguna pertama. Karena kita kalau dalam prinsip pendaftaran kita hak kekayaan intelektual di Indonesia, kita masih mengenal yang namanya sistem apa namanya pendaftaran merek itu harus apa namanya jadi bukan siapa pengguna pertama tetapi siapa pendaftar pertama. Nah, ini ini jadi persoalan karena kita menganut sistem first to file. Nah, makanya dalam proses pendaftaran hak cipta juga, meskipun itu sifatnya deklaratif, misalnya ya, ada lagu yang kemarin waktu dinyanyikan oleh salah satu anak, kalau nggak salah, itu dari Banyuwangi, Ojong apa ya, bahasa Jawa itu ya, yang langsung diberikan ya, hak ciptanya, apa namanya, oleh Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu kan udah, apa namanya, sebagai sebuah penghargaan kepada pencipta lagu itu. Nah, jadi artinya tanpa melalui proses pendaftaran itu jadi pemerintah langsung apa namanya memberikan hak cipta terhadap orang yang sudah menciptakan dan itu sifatnya deklaratif. Meskipun kita tahu tadi seperti yang saya katakan kalau kita berbicara tentang undang-undang ini pasti kan punya kelemahan. Nah, dan tadi saya sudah sampaikan salah satu kelemahannya adalah rawan sengketa terhadap kepemilikan karena kenapa? Sulit menentukan siapa pengguna pertama. Ya, kemudian tidak ada kepastian hukum juga bagi pemilik misalnya. Kemudian ya kalau kelebihannya kalau sistem deklaratif ini melindungi hak pengguna pertama meskipun tidak mendaftarkan mereknya misalnya. Nah, itu yang apa namanya kita perhatikan kalau misalnya kita berbicara tentang apa namanya hak cipta. Nah, jadi kalau hak cipta itu kalau kita misalnya mengacu di dalam undang-undang ya, misalnya di dalam undang-undang apa namanya nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta itu ya, itu kan diatur di sana mengenai apa namanya dikatakan undang-undang ini berlaku semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk dan badan hukum Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan di bagian apa namanya pasal yang keempat, pasal yang kelima, di situ ada hak cipta dan hak moral. Nah, kalau diatur di sana tentang hak cipta itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga itu apa? Hak cipta dan hak terkait. Nah, pendaftarannya itu diatur di dalam apa namanya peraturan pemerintah atau peraturan DJP. Itu yang pertama itu kalau secara online itu harus mendaftarkan secara registrasi akun, kemudian baru memilih pengajuan pencatatan ciptaan, kemudian nanti mengisi formulir yang sudah disediakan,
kemudian baru kita mengunggah dokumennya, kemudian selanjutnya itu setahu saya itu adalah mengunggah ada surat pencatatan dari ciptaan itu, kemudian ada persetujuan otomatis permohonan hak cipta, atau biasa yang disebut dengan istilah namanya POPHC dalam Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian setelah itu nanti akan terbit, kalau secara online dia akan terbit pembayarannya. Nah, itu yang mekanisme dalam pendaftaran hak cipta. Meskipun sebenarnya secara deklaratif, tetapi yaitu tadi deklaratif memiliki kelemahan. Ya, ada baiknya itu juga harus langsung didaftarkan. Kemudian kalau pendaftaran secara non elektronik itu tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, biayanya berbeda, Bu. Kecuali kalau UKM dengan umum pasti dia berbeda karena diatur di dalam peraturan pemerintah tahun 2019. Kemudian pasal 65 Undang-Undang Cipta tentang logo. Nah, itu tadi, Bu, kadang-kadang gini, orang ini bingung membedakan, misalnya kayak logo itu kan bukan berkaitan dengan ciptaan, itu berkaitan dengan merek sebenarnya. Jadi itu ada banyak kayak logo organisasi itu didaftarkan sebagai merek. Ya, tetapi tidak semua juga logo dapat didaftarkan sebagai merek. Kenapa? Yang pertama, dia tidak boleh harus memiliki pembeda, tidak boleh memiliki persamaan pada pokoknya, baik sebagian maupun seluruhnya kalau didaftarkan sebagai merek. Kemudian yang kedua, kalau bicara tentang logo, nggak boleh menggunakan lambang negara. Itu kan diatur di dalam undang-undang pendaftaran merek, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek. Itu tidak boleh didaftarkan kalau bicara tentang lambang negara dan tidak memiliki pembeda daripada merek yang lain. Ada baiknya strateginya adalah ketika mendaftarkan merek, lakukan pengecekan terlebih dahulu di istilah di websitenya DJ Dirjen Jenderal Kekayaan Intelektual. Yaitu dia biasanya saya kalau melakukan pengecekan itu DGIP namanya. DGIP DJKI itu dilakukan pengecekan di sana. Ada nggak merek yang sudah terdaftar sebelumnya dengan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau baik sebagian maupun seluruhnya, baik pada nama maupun juga pada kata. Nah, kalau itu memiliki nama yang misalnya yang sama dengan kelas yang sama, saya menyarankan untuk tidak didaftarkan. Kenapa? Karena berpotensi terjadinya nanti pelanggaran hukum dan sengketa ke depan. Dan itu yang sering terjadi ya, misalnya mungkin Bu Muslimah pernah mendengar tentang merek Gebrek Bensu ya. Itu kan ketika sudah terkenal, akhirnya kan saling menggugat di pengadilan niaga. Dan itu yang terjadi. Kenapa? Karena dulu saya pernah menulis satu karya ilmiah namanya pembatalan merek terdaftar. Ya, itu dulu ada satu, jadi kasusnya itu adalah ada satu perusahaan skincare yang mendaftarkan produknya dengan merek yang sama dengan pihak lain. Nah, karena kita menggunakan sistem di Indonesia pendaftaran mereknya sistem first to file, siapa pendaftar pertama bukan siapa pengguna pertama, maka otomatis orang yang mendaftarkan ini karena itikat tidak baik itu dapat dibatalkan meskipun sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau di bawah Dirjen Haki. Kenapa bisa didaftarkan? Karena dapat dibuktikan ternyata waktu dia mendaftarkan itu dia memiliki itikat tidak baik berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang ketiga tadi itu saya nggak sempat tulis tadi, apa ya Bu ya? Ini Pak, adakah aturan yang mengecualikan penggunaan haki oleh usaha kecil, usaha mikro kecil, misal milik orang lain atau perusahaan lain, misalnya logo Pertamina yang digunakan oleh pedagang eceran Pertamina itu pelanggaran apa bukan Pak? Oh, itu pelanggaran selama tidak ada perjanjian lisensi, Bu. Lisensi merek. Ada peraturan pemerintah, kalau saya tidak salah, itu tentang perjanjian lisensi. Itu ada, kalau saya tidak salah, itu peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2018 tentang pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual. Itu ada, Bu. Ada peraturannya, itu peraturan pemerintah yang mengatur tentang perjanjian lisensi. Misalnya Bapak Niatman ini, dia mau menjual misalnya bensin misalnya dengan menggunakan logo Pertamina, boleh. Tapi ada perjanjian lisensi dengan perusahaan badan usaha milik Pertamina itu.
Harus ada perjanjian lisensi. Kenapa? Karena dia sudah ketika dia melakukan penjualan dengan menggunakan merek itu kan ada nilai ekonomi, Bu. Kalau dia tidak ada perjanjian lisensi itu masuk dalam kategori pelanggaran hukum. Dan orang, ya kita bisa dituntut, malah lebih besar nanti tuntutannya, Bu, daripada keuntungannya. Ya, ya, ya. Iya. Meskipun ini usaha mikro ya, Pak ya? Meskipun Usaha dia kecil usaha mikro. perorangan. Ya, ya, dan itu fakta yang sering kita lihat di Indonesia, Bu. Ya, ya. Ya, ini negara Indonesia. Jadi tidak peduli dia mau mikro atau apa, yang penting kalau udah bicara gugatan ya begitulah ya. Ya. Terima kasih. Ya, Terima iya kasih. benar. Nah itu Bu. Kemudian tadi terkait pertanyaan Bapak Niatman ya, proses pendaftaran. Ya itu proses pendaftarannya satu-satu Pak. Ya, kalau paten itu kan tadi misalnya ini boleh ditampilkan tadi yang ponsel tadi, yang lampirannya ini saya kasih contoh lah ya. Jadi supaya lebih mudah kita pahami mana ini yang bagian ponsel tadi, jadi supaya lebih mudah karena itu bisa menjelaskan beberapa bagian. Oke. Oke. Siap. Selanjutnya ya. Oke ya. Oke. Nah ini Pak Niatman. Jadi pendaftaran itu harus didaftarkan satu persatu Pak. Mereknya kan maksudnya oke, HP-nya udah jadi baru didaftarkan, nggak bisa Pak. Mereknya harus didaftarkan, boleh ya, tapi pendaftarannya satu persatu. Ya, namanya BlackBerry. Nah, itu didaftarkan dulu karena undang-undangnya mengatur berbeda. Kemudian desain industrinya itu didaftarkan. Nah, sebelum HP ini jadi semua udah didaftarkan seharusnya, Pak. Kenapa? Karena itu sudah semua yang terkandung di dalam apa namanya handphone ini, karya orang ini, yaitu semua terkandung itu ada hak kekayaan intelektual di dalamnya. Demikian dengan paten penemuan teknologi berupa misalnya alat di dalamnya. Itu dia harus daftarkan satu-satu. Ada yang disebut dengan namanya invensi. Kalau orang yang menginvensi itu namanya inventor. Gitu loh. Jadi inventornya itu sudah mendaftarkan terlebih dahulu, Pak. Jadi sebelum ini jadi sebuah handphone. Jadi sebelum ini jadi sebuah handphone atau smartphone itu harus didaftarkan semua hak kekayaan intelektualnya. Kenapa? Itulah yang nanti akan membuat nilai jual HP ini lebih mahal. Karena tadi paten dia daftarkan, kan butuh biaya. Merek dia daftarkan, butuh biaya. Desain industri dia daftarkan, butuh biaya. Hitung-hitungannya ya HP-nya mungkin kalau di pabriknya harganya mungkin 1 juta, bisa nyampe di kita bisa 10 juta, Pak. Gitu. Kenapa? Karena itu tadi proses ini semua dia harus mendaftarkan, belum lagi proses apa namanya, dia harus bayar pajak, belum lagi nanti dia harus bayar apa namanya bea cukai ya kan, pengiriman ya gitu kan, jadi semua. Nah itu Pak, jadi didaftarkannya satu persatu, tidak bisa sekaligus setelah HP ini jadi. Bahkan pendaftarannya kalau boleh sebelum ini handphone jadi atau smartphone jadi sudah didaftarkan semua bagian-bagian dari hak kekayaan intelektual masing-masing daripada produk teknologi ini. Itu Pak. Kemudian tadi yang kedua mengenai persyaratan ya, kalau nggak salah ya. Ya, syarat-syarat itu ya pendaftaran. Ya, kalau pendaftaran setiap hak kekayaan intelektual memiliki proses dan prosedur mekanisme pendaftaran yang berbeda-beda, Pak. Itu diatur semua masing-masing berdasarkan undang-undang masing-masing. Misalnya undang-undang tentang merek, nah, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang pendaftaran merek dan ada turunannya. Ya, ada turunannya peraturan Dirjen apa namanya Haki dan juga ada lagi nanti apa namanya peraturan teknisnya biasanya diatur di apa namanya direktorat merek gitu lah, direktur merek. Nah, itu semua itu ada aturan. Jadi pendaftarannya mungkin kalau kita bicara proses pendaftaran tentu agak ribet. Biasanya dulu kalau kami melakukan pendaftaran merek, Pak, itu kalau daftar sekarang biasanya itu keluar sertifikatnya itu bisa sampai 7 bulan, Pak. Baru keluar sertifikatnya. Karena kenapa? Prosesnya ada namanya pemeriksaan, ada pemeriksaan administratif, ada pemeriksaan substantif. Kalau berkaitan dengan merek, pemeriksaan administratif itu semua dokumennya lengkap nggak? Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan substantif, itu membutuhkan lagi waktu. Nah, dari nanti setelah itu merek itu disetujui, sebelum disetujui, itu nanti ada pengumuman lagi, Pak. Kalau di merek itu pengumumannya minimal 2 bulan, diumumkan di websitenya Dirjen Haki. Ada nggak yang keberatan, ada nggak yang banding. Jadi makanya prosesnya sampai kadang-kadang baru
Kami baru ambil sertifikatnya kadang-kadang udah 6 bulan, udah 7 bulan, bahkan ada sampai setahun, Pak. Ya, tetapi perlindungan hukumnya sejak pendaftaran itu, bukan waktu pendaftaran sertifikat mereknya terbit, bukan. Tapi sejak tanggal diterima oleh sistem DJKI, dia sudah memiliki perlindungan hukum. Begitu, Pak. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Justinus atas jawabannya yang sangat luar biasa dan membuka wawasan kita juga. Di sini ada satu pertanyaan Pak dari kolom chat, izin membacakan ya Pak. Ya. Kekayaan yang timbul dari Kang Azam, kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual dan memiliki manfaat ekonomi tinggi harus dihargai karena dihasilkan dengan suatu pengorbanan. Kasus yang sedang viral di TikTok hari ini adalah toko roti Public Bakery asal Australia yang diplagiasi oleh Circles Bakery asal Jogja, Indonesia. Jadi, Circles Bakery ini terbukti plek-ketiplek meniru konsep desain tata letak bahkan produk dari Public Bakery itu sendiri negara tempat menjual memang beda. Mungkin minim kerugian ekonomi yang didapat oleh public bakery, namun menurut saya biasanya. Lalu, bagaimana perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap public bakery? Upaya hukum apa yang dapat dilakukan public bakery? Menurut saya sudah seharusnya public bakery memiliki hak royalti yang didapatkan dari Circles Bakery itu sendiri. Karena Circles Bakery mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari hasil penjualannya tersebut. Oke. Itu pertanyaan yang luar biasa dan itu saya sering menemukan pertanyaan seperti itu muncul. Nah, ini menarik ya. Kalau kita bicara tentang kekayaan intelektual, secara normatif, kalau tadi dari kasus itu ya, kalau saya coba menganalisa dari kasus yang disampaikan, secara normatif itu salah. Artinya, ada yang melanggar hak kekayaan intelektual orang. Tetapi kan prinsip kita di Indonesia, apalagi kalau bicara tentang merek, itu kan kalau tidak ada yang keberatan, ya walau-walau. Jadi memang harus ada yang keberatan. Nah, pihak yang merasa dirugikan harus melakukan langkah hukum. Ya, biasanya kalau Bapak pengacara ini kan udah tahu lah ya. Biasanya itu kan kalau diberikan kuasa, itu kan membuat surat somasi. Kemudian kalau sudah itu semua bisa melakukan gugatan di pengadilan gitu ya kalau merasa dirugikan. Ada proses-proses dan prosedur karena deliknya ini kan kalau tidak ada yang keberatan, ya so pasti tidak akan terjadi sengketa hukum. Perselisihan tidak akan terjadi kecuali ada yang keberatan. Cuman sebenarnya secara moral, secara normatif, kalau bagi saya mestinya kita harus bisa menghargai hak kekayaan intelektual orang lain. Artinya kita jangan dengan sembarangan lah ya. Artinya ada kesadaran tersendiri bagi kita yang mungkin karena ini ya, bicara tentang haki ini kan baru ya mungkin viralnya ini kan sekitar 10 tahun terakhir lah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di luar negeri Bapak Ibu, wah itu dari tahun apa namanya 60-an, 70-an itu hak kekayaan intelektual Indonesia itu sangat-sangat dihargai dan mereka memiliki budaya hukum yang cukup tinggi terhadap apa namanya haki ya tentang hak kekayaan intelektual seseorang, hasil karya-karya seseorang. Makanya kalau di luar negeri itu jarang yang disebut dengan plagiasi. Di Indonesia aja Pak, mungkin Pak Abdurrahman ini udah punya kepala, banyak banget plagiasi. Ya, jadi jangankan di dunia di masyarakat banyak, di dunia pendidikan plagiasi wah, aduh, apa namanya? Kadang-kadang plagiasinya bukan lagi 30%, Pak. Ya, kadang-kadang plagiasinya bisa sampai 70%. ini mah copy paste semua itu. Nah, ini yang terjadi dan mestinya budaya seperti ini yang harus kita apa namanya coba pertimbangkan, pikirkan kembali bahwa betapa pentingnya kan gini, logika sederhananya gini. Kalau kita hak kekayaan intelektual kita mau dihargai oleh orang lain, maka kita juga harus menghargai hak kekayaan intelektual orang lain. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi bagaimana mungkin nanti kalau misalnya hasil karya kita dihargai oleh orang lain, sementara hasil karya orang lain aja kita jadikan kayak apa namanya ya, jiplak sana jiplak sini. Itu yang salah.
Jadi secara normatif, ya tadi pertanyaan itu sangat-sangat bagus ya, dan secara normatif itu terjadi pelanggaran, dan ya memang kalau kita bicara tentang sistem hukum di Indonesia, ya ini kan dia harus ada yang keberatan, artinya harus ada yang merasa dirugikan, artinya ada yang harus melaporkan atau melakukan gugatan terhadap misalnya kerugian yang dialami terhadap apa namanya hasil plagiasi atau misalnya hasil daripada yang dilakukan oleh apa tadi toko roti bakery ya, toko roti bakery. Jadi ya mungkin itu saja sih dari saya, Bu. Terima kasih. Selamat sore. Eh, Oke, baik, Bapak. Terima kasih ya, Pak, atas jawabannya sangat luar biasa ini. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang masih ingin ditanyakan atau ingin menggali lagi terkait hak atas kekayaan intelektual itu sendiri. Baik, karena sudah tidak ada ya, Pak ya. Mungkin eh, maka dari itu saya juga berterima kasih banyak kepada Bapak Justinus yang telah meluangkan waktunya memberi wawasan kepada kita semua mengenai hak atas kekayaan intelektual ini. Dan saya pun sebagai mahasiswi juga, walaupun bukan bidang saya, Pak, saya juga sedikit tercerahkan mengenai hak atas kekayaan intelektual ini sendiri. Dan mengenai hak paten, hak merek, dan saya juga sempat, Pak, berdiskusi bersama dosen. Beliau itu memiliki banyak buku, sempat misuh juga dalam arti kata kayak kesel juga terhadap oknum-oknum yang menjual di Shopee, Pak. Padahal Ya, beliau itu padahal beliau itu memiliki hak cipta dan itu sudah ada sertifikatnya, tetapi bukunya itu diperbanyak dan tidak izin kepada yang punya si ya, ibu dosen ini. Nah, itu permasalahan yang memang seharusnya negara ini tuh melek ya, Pak, terhadap hak atas kekayaan intelektual itu sendiri. ya, Mungkin baik ya, Bapak, eh, ya. terima kasih banyak ini pemaparannya Pak ya. Mungkin dari saya cukup Pak. Dari teman-teman juga mungkin sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Bapak Justinus juga bermanfaat untuk kita bersama, menjadi ladang pahala juga untuk Bapak Justinus. Dan maka dari itu saya juga memohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, baik dari awal sampai akhir acara ini. Mungkin sekian. Untuk sesi selanjutnya adalah foto bersama. Harap teman-teman untuk on cam ya teman-teman. Namun sebelum itu ada pemberian ini Pak, sertifikat melalui online yang nanti juga akan diberikan secara fisiknya. Baik Bapak, ini sertifikatnya kami serahkan ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Mungkin sesi terakhir adalah sesi foto bersama ya rekan-rekan sekalian, bisa untuk on cam. Ayo yang belum on cam kita foto bersama. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, sudah Pak. Terima kasih yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan ya. Semoga diskusi selanjutnya tetap ikut bersama kami, turut aktif mengenai diskusi-diskusi yang akan diadakan oleh Skrip Law selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak, Bang Oke, Terima Timus. kasih Pak. terima kasih Terima kasih moderator. Abangku, Bang Abdurrahman dan Pak Diatmar. Thank you. Terima kasih Pak Materi. Iya, sama-sama Bu, sama-sama. Aduh, luar biasa. Ternyata nggak berasa ada Donald Trump di sini ya, ikut tadi ya. Iya, sulit